Jutsu adalah seni bela diri yang digunakan dalam pertarungan oleh ninja dalam serial anime manga Naruto. Dalam menggunakan jutsu, para ninja memerlukan cakra, entah itu cakra milik mereka sendiri, atau cakra orang atau makhluk lain. Ketika mengeluarkan jutsu, para shinobi tersebut memerlukan segel tangan yang berbeda-beda setiap jenis jutsu. Tapi ada juga jutsu yang tidak memerlukan segel tangan. Ribuan tahun perjalanan dunia shinobi, tentu sudah banyak jutsu yang tercipta dan diwariskan dari satu guru ke murid-muridnya. Dalam strategi pertarungan, selain menggunakan jutsu-jutsu yang sudah ada, ternyata beberapa shinobi ini menciptakan jurusnya sendiri. Siapa sajakah mereka? Selamat datang di channel Anime, channel ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau ibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Para shinobi ini merupakan ninja jenius yang menemukan jutsu mereka sendiri. Mereka merupakan shinobi yang memiliki kemampuan kontrol luar biasa terhadap cakra mereka. Hebatnya lagi, mereka memiliki berbagai jutsu yang sangat unik dan kuat. Meskipun begitu, dari sekian banyak karakter, ternyata terdapat juga beberapa karakter yang mampu menciptakan jutsunya sendiri. Yang pertama, Tobirama Senju. Tobirama Senju adalah Hokage kedua dari Konoha. Dia dikenal sebagai ninja yang paling banyak menciptakan jutsu-jutsu yang terkenal di Naruto. Menguasai 5 elemen alam membuatnya menjadi ninja yang sangat kuat. Tetapi, kekuatan Tobirama tidak hanya sebatas penguasaan elemen alam saja, tetapi juga jutsu-jutsu ciptaannya. Di antara jutsu-jutsu ciptaannya, yang terkenal adalah Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin no Jutsu dia diciptakan untuk melawan mata saringan milik klan Uchiha. Saringan memiliki kemampuan untuk melihat jalur cakra seseorang, sehingga membuat pengguna saringan dapat membedakan mana Bunshin, mana yang asli. Berbeda dengan Bunshin biasa, mata saringan tidak dapat membedakan antara klon dari Kage Bunshin dan mana yang asli. Selain Kage Bunshin, Tobirama juga menciptakan Hiraishi no Jutsu, sebuah teknik teleportasi yang kemudian disempurnakan oleh Minato Namikaze. Hiraishi no Jutsu diciptakan oleh Tobirama lagi-lagi untuk melawan kemampuan saringan. Dengan melakukan teleportasi, serangan Tobirama jadi tidak sempat terlihat oleh mata saringan. Padahal dikatakan karena mampu melihat jalur cakra, mata saringan mampu melihat gerakan 3 detik sebelum gerakan tersebut dilakukan. Jutsu ini kemudian dipelajari oleh Minato dan disempurnakan olehnya. Yang kedua, Hashirama Senju. Sebagai Hokage pertama Konoha dan salah satu sosok terkuat di anime manga Naruto, tentu saja Hashirama diberkati kemampuan dalam menciptakan jutsunya sendiri. Meski dikarenakan kekuatan fisik yang luar biasa kuat, Hashirama lebih dikenal dengan kemampuan khusus Kekkei Genkai miliknya yang disebut Mokuton. Mokuton membuatnya memiliki kemampuan untuk memanipulasi kayu. Ketika itu, kemampuan ini hanya dimiliki oleh Hashirama. Teknik ini juga membuat klannya mendapat julukan Morinu Senju Ichizoku, yang berarti klan Senju yang berasal dari hutan. Jutsu buatan yang paling terkenal adalah Senfu Mokuton Shinsu Senju. Dengan teknik ini, Hashirama menyatukan Sage Mode dan Mokutonnya untuk membentuk patung kayu raksasa yang memiliki 1000 tangan. Meski lawannya memiliki pertahanan yang sangat kuat, siapa juga yang mampu menahan gamparan 1000 kali? Itu juga kalau tiap tangan mukulnya sekali. Kalau tiap tangan mukulnya 2 kali atau 3 kali, tinggal dikalikan aja. Kalian belum selesai ngitung jumlah pukulannya, musuh Hashirama sudah babak belur digebukin. Beberapa tahun setelah kematiannya, Yamato mempelajari jutsu-jutsu Mokuton Hashirama. Tapi Yamato tidak pernah menyamai level yang pernah Hashirama lakukan dengan Mokutonnya. Yang ketiga, Tsunade Senju. Sebagai salah satu shonen legendaris, Tsunade adalah salah satu shinobi terhebat di masanya. Dia dianggap sebagai ninja medis elit yang keterampilannya berkontribusi besar terhadap kemenangan Konoha selama Perang Dunia Shinobi kedua. Setelah menyembuhkan banyak shinobi selama perang, Tsunade menemukan cara untuk menciptakan jutsu yang dikenal sebagai Shoujo Saisei, atau jurus penciptaan kelahiran kembali. Teknik ini secara paksa meningkatkan pembelahan sel di dalam tubuh penggunanya.
dan dalam prosesnya menyembuhkan setiap luka yang mereka dapatkan. Yang keempat, Orochimaru. Salah satu ninja elit Konoha di masa lalu, Orochimaru terobsesi untuk mempelajari semua ninjutsu. Dia terinspirasi dari sosok Hiruzen, seorang ninja yang dikatakan mengenal setiap jutsu dalam sejarah Konoha. Berkat obsesinya, dia akhirnya menciptakan banyak teknik sendiri. Teknik terkuat Orochimaru yang dikenal adalah teknik reinkarnasi Living Corpse, juga dikenal sebagai Fushi Tensei dalam bahasa Jepang. Jutsu ini memungkinkan Orochimaru untuk mentransfer jiwanya ke tubuh orang lain, membuatnya abadi dengan cara-cara tertentu. Yang kelima, Minato no Mikaze. Minato no Mikaze adalah Hokage keempat dari Konohagakure. Dia adalah salah satu ninja berbakat yang diketahui mengembangkan jutsunya sendiri. Kontribusi terbesar Minato dalam serial Naruto adalah penciptaan Rasengan, jurus andalan kedua Naruto setelah Kage Bunshin. Minato menciptakan Rasengan meniru prinsip kerja dari Bujudama. Menurut Jiraiya, Rasengan adalah jurus dengan level tinggi, dan Minato memerlukan waktu 3 tahun untuk mengembangkan Rasengan sampai benar-benar bisa digunakan. Meskipun begitu, Minato menyadari bahwa Rasengan bukanlah jurus yang sempurna, perlu menambahkan transformasi alam untuk menunjukkan kekuatan Rasengan yang sesungguhnya. Minato yang menguasai 3 elemen alam selalu gagal untuk menambahkan elemen alam ke dalam Rasengannya. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia belum juga berhasil melakukannya. Yang keenam, Kakashi Hatake. Kakashi Hatake adalah murid Minato yang kemudian menjadi sensei Naruto dan pada akhirnya menjadi Hokage ke-6 dari Konoha. Sejak dia masih kecil, Kakashi dianggap sebagai sosok yang jenius. Setelah naik ke peringkat Jonin, tidak mengherankan bahwa Kakashi akhirnya dapat menciptakan beberapa ninjutsu. Ciptaan pertamanya terjadi saat dia menjadi Jonin. Ketika mencoba menambahkan manipulasi elemen alam pada Rasengannya, Kakashi gagal. Tetapi, meskipun gagal, dia justru menciptakan Chidori, sebuah jurus berlevel tinggi. Kakashi menyempurnakan Chidorinya menjadi Raikiri. Ketika berakhirnya Perang Dunia Shinobi keempat, Kakashi tidak bisa menggunakan teknik Raikiri lagi karena kehilangan saringannya. Dengan bekal 1000 jurus yang dimilikinya, dia mengembangkan teknik yang hampir sama dengan Raikiri, yaitu Raiton Shiden. Shiden adalah jurus yang menggunakan elemen petir berwarna ungu. Meski tanpa saringan, ternyata Shiden dikatakan lebih unggul dibanding Raikiri. Menurut Kakashi, Shiden memiliki daya hancur yang lebih besar dibanding dengan Raikiri dan memerlukan cakra yang lebih sedikit ketika digunakan. Yang ketujuh, Maitogai. Maitogai adalah sosok ninja yang unggul dalam pertarungan taijutsu sebelum kehilangan kakinya selama Perang Dunia Shinobi keempat. Bukan rahasia lagi bahwa spesialisnya adalah Hashimon atau jurus 8 gerbang, sesuatu yang diturunkan kepadanya oleh ayahnya Maitodai. Meskipun hampir semua jurusnya kemungkinan diciptakan orang lain, ada beberapa yang mungkin diciptakan oleh Gai sendiri, seperti jurus yang disebut Night Gai. Teknik ini dinamai menurut namanya sendiri. Kemungkinan jurus ini diciptakan oleh Gai sendiri karena Rock Lee murid kesayangan Gai dan pengguna teknik yang sama pun tidak tahu apa-apa tentang Night Gai. Yang kedelapan, Naruto Uzumaki. Meskipun Naruto Uzumaki tampaknya tidak jenius, tapi dia cukup kreatif perihal jutsu. Setelah mempelajari Rasengan dari Jiraiya, Naruto mengerjakan tugas yang gagal dilakukan oleh ayahnya, yaitu menambahkan elemen alam pada Rasengannya. Di bawah bimbingan Kakashi dan pengawasan Yamato, Naruto mampu menambahkan elemen angin ke dalam Rasengan yang mengarah kepada penciptaan jurus baru, yaitu Futon Rasen Shuriken. Seiring waktu, Naruto membuat jutsu ini bahkan lebih kuat dengan menggabungkan kekuatannya dengan cakra biju. Selain itu, fans Naruto pasti tidak akan lupa dengan Oiroken no Jutsu. Jurus ini diciptakan Naruto untuk ngerjain laki-laki di sekitarnya. Paling sering dia menggunakan jurus ini untuk ngerjain Iruka Umino, gurunya di akademi. Oiroken no Jutsu sebenarnya adalah variasi dari Henge no Jutsu, jurus yang sudah umum digunakan oleh ninja. Tapi karena kekreatifan Naruto, maka terciptalah Oiroken no Jutsu. Meski hanya digolongkan sebagai jurus level E, tapi nyatanya Oiroke cukup ampuh untuk melumpuhkan ninja bahkan sekelas Kage sekalipun. Hiruzen Sarutobi dan Jiraiya sebagai korban jurus ini menunjukkan Oiroken no Jutsu cukup berguna jika digunakan pada lawan yang tepat. Yang kesembilan, Sasuke Uchiha. Sasuke berasal dari klan Uchiha di desa Konoha dan merupakan satu-satunya yang selamat dari pembantaian klan yang dilakukan oleh saudaranya.
Dikenal jenius sejak dia masih kecil, tidak mengherankan bahwa Sasuke dapat membuat jurusnya sendiri. Jurus ciptaannya yang paling terkenal adalah Kirin, jutsu bergaya petir yang bergantung pada cuaca untuk menciptakan sebuah petir yang besar. Sasuke juga menciptakan jurus lainnya, yaitu Kakutsuchi. Yang ke-10, Boruto Uzumaki. Tidak seperti Naruto, Boruto adalah anak yang jenius. Maksudnya, benar-benar jenius. Nilainya di akademi bagus-bagus, tidak seperti Naruto yang hampir gagal lulus akademi. Meskipun usianya masih muda, dia mampu menggunakan 3 jenis elemen alam, yaitu elemen air, elemen angin, dan elemen petir. Suatu prestasi yang hanya dapat ditampilkan oleh shinobi tingkatan Jonin. Setelah mempelajari rasengan dari Konohamaru, Boruto berhasil menambahkan elemen petir pada rasengannya. Dalam prosesnya, dia menciptakan vanishing rasengan, suatu variasi rasengan yang dapat dilempar dan menghilang. Itulah karakter dari Naruto yang mampu menciptakan jutsunya sendiri. Karakter mana yang jadi favorit kamu? Oh iya, kalau ada saran atau tambahan, coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.